Dalam 1 bulan itu mengerjakan 2 rumah full. Ngisi interior furniture 2 rumah full dalam 1 bulan. Tim lapangannya nggak pernah istirahat, istilahnya kerja sampai malam-malam gitu. Ketemu dengan saya, Budi Setjonarko. Saya usaha di bidang mebel desain interior ya. Jadi mebel itu kan ada 2 tipe lah ya. Ada yang ready stock, ada yang custom. Kalau yang ready stock itu contohnya ya seperti ini. Kita udah punya barang yang udah ready, udah siap untuk dibeli. Dan ada juga yang mebel yang sifatnya custom, istilahnya harus ngepasin ukuran rumahnya, konsep ruangannya seperti apa, tema yang diinginkan seperti apa. Nah, kalau gitu kan kita harus ngukur langsung nih di lokasi sesuai ukurannya biar bisa pas di ruangannya. Ya, seperti itu. Dan saya di sini juga ada yang mebel yang ready stock seperti ini itu, dan juga melayani produksi custom. Ini alamatnya di Jalan Paris KM 6,5 Selatan Kampus ISI, seberang jalan sama kantor pos Sewon. Jadi gampang lah kalau nyarinya itu. Kita buka mulai jam 8 sampai jam 4, kadang kalau saya lembur desain di sini ya saya buka sampai malam aja, fleksibel lah. Senin sampai Sabtu, kadang Minggu juga buka. Kalau gabut, nggak ada kerjaan, daripada nongkrong, ya kita nongkrong di store sini aja. Ya kita pertama ngikutin tren yang pastinya ya. Dan kita juga punya karakter sendiri juga, seperti itu. Kalau ini saya ya punya usaha kecil-kecilan sendiri lah. Dan punya relasi beberapa supplier lah. Kan kita namanya usaha nggak bisa sendiri kan. Ada yang supplier khusus buat ini, yang buat ini. Kalau kita spesialisnya di sini ya kayak besi, kayak ukiran itu kita kan punya supplier juga. Kalau kita pembuatan furniture kita bikin sendiri, produksinya di gudang belakang. Satu pertama, disiplin ilmu saya itu emang di dunia ini. Lepas saya SMP, saya ini anak desa mas, suatu desa di Kabupaten Grobogan, desa lah. Saya lulus SMP, saya sekolah di SMIK Jepara. Jadi lepas SMP saya udah ngekos. Dari tahun 2001 sampai 2004 itu saya sekolah di SMIK Jepara, ya di bidang furniture. Lepas dari SMIK tahun 2004, saya ya jalan-jalan ke Jogja lah sama temen itu. Nah di situ ada cerita lucu sih, lucu. Saya berangkat dari Grobogan, boncengan sama teman saya, itu naik motor. Zaman itu tahun 2004 tuh motor Grand. Banyak kecil-kecil ya, anak muda kan, lulusan SMIK, SMK, ngetrennya ban kecil lah. Ya, saya mau masuk Jogja tuh, di Ring Road Megua sana tuh. Saya masih ingat bang tuh. Karena itu lampunya yang ke arah Janti kan masih kuning tuh. Saya ngegas, pas sampai di bawah lampu merah, ya saya santai aja. Dari belakang dikejar Pak Pol, tuh, pakai motor Tiger, nyamperin, saya santai aja. Kirain, ini golemu po? Udah, murai. Terus tak lihat, wah seragam polisi. Saya di stop di situ. Kena tilang, pertama kali di Jogja kena tilang, itu mintanya 80.000. Bayangin aja, saya itu di dompet cuma ada duit 70.000. Nah, teman saya bawa 50.000. Akhirnya kita patungan. Terus kita tawar, kenalah 40.000. Jadi kita patungan 20.000. Sisa di dompet masih 50.000. Nah, itu awal mula kita pergi ke Jogja itu. Itu tahun 2004. Ya, 2004 itu saya nggak langsung kuliah di ISI, nggak. Saya ikut temen kerja apa aja. Kerja saya dulu di finishing kusen sama pintu.
ada di proyek perumahan di Salaan itu, Perwita Regency. Saya ingat betul itu. Saya pertama kali di Jogja itu ikut kerja teman saya di situ. Saya finishing ngamplas pintu itu. Itulah awal mula saya ke Jogja. Jadi dari 2004 saya ikut kerja itu sampai 2006. Memang tujuan saya itu memang masuk isi, cuman saya pengen dunia usaha, dunia ngapalin kota Jogja dulu 2 tahun itu. Di samping itu setelah lulus semik kan otak capek nih, pengen refreshing. Jadi saya itu orangnya itu pengen santai dulu lah, sambil mempelajari Jogja tuh kayak apa. Saya pengen memperdalam dunia properti Jogja kayak apa. Saya 2 tahun itu di proyek, bener terjun itu. Saya ngamplas pintu, saya dempul pintu, saya melitur pintu, itu saya terjun 2 tahun. Nah, terus 2006 ya saya ada rezeki dikit, saya daftar di ISI. 2006 sampai 2012 saya lulus. Ya namanya lulusan baru lah ya, udah nggak ada duit. Ya saya nyambi kerja lah di mebel ekspor tetap itu. Tapi saya cuman bertahan 1 tahun. Nggak betah, saya cuman di depan komputer, di atas meja, di ruang AC, nggak pernah keluar, saya nggak betah. Orang saya senengnya kan di lapangan. Nah, saya memutuskan untuk keluar dan buka usaha sendiri. 2013. Produk all furniture, all material. Bisa lihat ini materialnya kayu. Ini cushion, ada besi juga, terus ya macam-macam. Ada yang gede ya, lemari besar ada, lemari kecil ada, kursi kecil ada, sofa. Kita mengerjakan semua. Kalau hiasan kita belum bisa bikin sendiri ya, kita pakai supplier. Kalau relasi lokalan sini ya banyak, kita mengerjakan beberapa pekerjaan di perumahan-perumahan sekitar sini, Jogja sampai Semarang. Bahkan kita pernah kirim sampai ke Malang, ke Jakarta, Bandung juga pernah. Kan sekarang banyak lah paketan yang mudah lah. Kita tinggal bikin, kirim lewat paket. Satu yang pertama tim marketing ya, tim marketing. Kan ujung tombak suatu usaha itu pasti marketing ya. Marketing, terus kedua desain. Nah, marketing udah dapat order nih, tim desain harus support, harus bikin desain yang cik bagus lah, supaya marketingnya lebih pede lagi nih nyari order gitu. Nah, dari desain kita masuk tim ke produksi. Nah, setelah ada desain di produksi harus bisa nih bikin nih desain itu dituangin dalam suatu bentuk yang real, yang harus sesuai, yang harus bagus. Nah, ya, di situ kan kita terbentuk teamwork lah ya. Namanya teamwork harus saling berkaitan, nggak bisa berdiri sendiri. Nah dari situ kan timbul komunikasi, kebersamaan. Oke, seperti satu keluarga lah. Ada bapak, ada anak, ada ibu. Bapak nyari nafkah, ibu masak, didik anak, anak sekolah. Ya itu suatu keterkaitan yang harus dijaga. Ya nggak tahu lah ya, kita tuh ngalir aja. Ya namanya customer itu pertama kan kita belum punya store offline kayak gini lah ya, baru punya tempat produksi. Ya pertama kita tuh ya door to door, kita nyebar kartu nama, kita main ke pameran apa, kita nyebar kartu nama, kita ke mall, kita nyebar kartu nama. Pokoknya di tempat-tempat keramaian kita nyebar kartu nama seperti itu. Terus dari situ nyantol satu. Biasanya kan kalau nyantol satu, pekerjaan bagus, puas, biasanya kan ada teman-teman yang datang ke rumahnya customer seperti itu kan. Oh ini bikin di mana? Oh bikin di Bensai sana. Ini ada kontaknya. Ya nyambung seperti itu. Dalam 1 bulan itu mengerjakan 2 rumah full. 2 rumah full. Ya. Ngisi interior furniture 2 rumah full dalam 1 bulan. Ya itu ya tim lapangannya nggak pernah istirahat, istilahnya kerja sampai malam gitu.
itu ditarget 1 bulan itu 2 rumah full. Satu yang penting kita komunikatif, istilahnya produk kita itu harus diterangin ke customer itu harus jelas kriterianya seperti apa, harganya seperti apa. Harga kan mengikuti quality, jadi kan ada range harga sekian, kualitinya segini, range harga sekian, kualitinya segini. Nah dari situ kan udah ada dealing harga. Kalau udah ada dealing harga itu pasti nggak ada rewel. Orang saya beli mahal kok kualitinya nggak bagus. Kan kita menyesuaikan juga. Harga bagus, quality harus bagus. Harga yang menengah, quality ya menengah. Kan ada kesepakatan di situ dulu. Harus ada komunikasi di awal. Nah itu yang penting. Kan banyak yang nggak komunikasi di awal. Ada yang nawarin harga murah tapi nggak komunikasi di awal. Kalau harga murah, kualitinya gini bu, kualitinya gini pak, nggak. Mereka cuman jual harga murah tapi nggak ngomongin quality. Ya ekspektasi pembeli sekarang kan nggak mau tahu. Yang penting dia beli harga murah. Kalau nggak dikasih tahu kualitinya gimana ya, mereka nuntutnya bagus. Nah seperti itu. Kita harus komunikasi dari awal. Standar harga bagus segini kualitinya, harga sedang segini kualitinya, harus seperti itu. Ya, kalau udah gitu kan nggak ada miskomunikasi. Yang dari paling kecil sampai besar misalnya, kursi kecil seperti ini tuh kita jual 200. Kursi yang agak kursi kayak gitu ini kita jual 600. Ada yang 400. Kalau sofa ya range harga mulai 3 juta kurang dikit. Lemari meja TV kayak gini 2,5 sampai 3 juta, ya seperti itu. Kita itu usaha itu yang penting jalan mas. Intinya ya namanya usaha tetap nyari untung. Tapi yang utama bukan itu. Yang pertama kita ada kerjaan, tim kita semua bisa kerja tiap hari. Ya seperti itu aja. Kalau masalah untung itu mengikuti aja. Ya corona itu semua segmen itu pasti kena lah ya. Mulai dari yang bisnis kecil sampai pedagang kecil sampai bisnis besar, semua tetap tahu kena efeknya lah. Ya alhamdulillah selama corona ini ya kita masih ada kerjaan, meskipun nggak sekenceng waktu normal lah ya. Ya namanya corona kan semua juga mengalami pendapatan berkurang. Kan mau beli kursi, mau beli apa, yang di rumah masih ada, masih bisa dipakai ntar lagi. Tapi alhamdulillah masih ada kerjaan, meskipun nggak sampai yang lembur-lembur, yang penting masih ada rutinitas, masih ada kegiatan. Kita tetap selalu buka. Apapun yang terjadi, store kita tetap buka. Ada pembeli, ada enggak, tetap buka. Gitu aja. Nggak usah ngelokro. Yang penting tetap semangat. Kita buka, ada kegiatan di sini, kita bersih-bersih. Itu ya sehat. Pasti ada, dalam 1 minggu ada 1-2 customer yang mampir beli di store kita. Pasti ada.